urgently immediate ceasefire in Ukraine and in Gaza. Let us not hesitate to go forward and urge the participants in the region to achieve this ceasefire. For us, this is vital for the achievement of peace and stability. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia dalam menyerap karbon dioksida. Selain itu, Indonesia juga terletak di kawasan yang rawan dampak perubahan iklim, seperti bencana alam, kenaikan permukaan air laut, serta degradasi lingkungan. Hal ini menjadikan Indonesia, meski berperan besar dalam mitigasi perubahan iklim global, sebagai negara yang paling terimbas oleh dampaknya. Namun, Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya merasa bahwa kontribusi mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan seringkali tidak dihargai dengan cukup adil. Sementara negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang yang sejak lama menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Salah satu bentuk ketidakadilan yang paling nyata adalah ketidakseimbangan dalam kontribusi finansial. Negara-negara berkembang seperti Indonesia terus berupaya mengurangi emisi karbon, menjaga keberlanjutan ekosistem, serta beradaptasi dengan perubahan iklim. Sementara negara-negara maju justru tidak memberikan bantuan yang cukup untuk mendukung upaya tersebut. Sebagai contoh, banyak negara maju yang sudah berjanji untuk memberikan dana iklim internasional melalui berbagai jalur, seperti dana iklim hijau, Green Climate Fund, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Paris. Salah satu poin penting yang disampaikan oleh Prabowo adalah perbedaan yang sangat mencolok dalam kapasitas negara-negara maju dan negara berkembang dalam mengurangi emisi karbon. Negara maju yang selama beberapa dekade bahkan abad telah menjadi penyumbang utama dalam emisi karbon global, kini cenderung meminta negara-negara berkembang untuk menanggung sebagian besar beban mitigasi perubahan iklim. Padahal, negara berkembang seperti Indonesia yang sebagian besar ekonominya bergantung pada sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan, dan energi, harus menghadapi tantangan besar dalam menjalankan kebijakan pengurangan emisi tanpa merugikan perekonomian mereka. Selain itu, Indonesia juga berhadapan dengan tantangan besar terkait emisi karbon dari sektor energi, transportasi, dan industri. Mengingat perekonomian Indonesia yang masih berkembang, upaya untuk beralih ke energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan seringkali terhambat oleh keterbatasan dana dan teknologi. Untuk itu, Prabowo meminta agar negara-negara maju tidak hanya menyuarakan pentingnya pengurangan emisi, tetapi juga memberikan bantuan teknis dan finansial yang konkret. Presiden Prabowo menyarankan agar ada penyusunan ulang mekanisme pembiayaan global yang lebih adil dan transparan. Hal ini penting agar negara-negara berkembang tidak terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan dalam sistem yang ada saat ini. Pada konferensi tingkat tinggi, KTT, Asia Pacific Economic Cooperation, APEC, 2024 yang digelar di Lima, Peru, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, tidak hanya berbicara tentang peluang dan tantangan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo secara tegas menyampaikan kritik keras terhadap negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa, terkait masalah emisi karbon yang sangat membebani negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Isu emisi karbon menjadi semakin penting di tengah upaya dunia untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya. Namun, negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki sejumlah besar hutan tropis dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global, justru merasa terbebani oleh tanggung jawab besar dalam pengurangan emisi karbon. Menurut Prabowo, negara-negara maju yang telah lama mengembangkan industrinya dengan mengeluarkan emisi karbon dalam jumlah besar seharusnya lebih bertanggung jawab dalam mendanai dan mendukung upaya negara-negara berkembang untuk mengatasi masalah ini. As an emotional reaction. But what I'm putting forward, which side is right or wrong? Because Indonesia's position is very clear that we attempt at conflict resolution
And this has been done historically. Please, our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. Dalam pidatonya di konferensi tingkat tinggi APEC 2024, Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara maju yang telah lama menikmati keuntungan dari industrialisasi yang menyebabkan kerusakan lingkungan global harus lebih bertanggung jawab dan lebih serius dalam menyediakan dana yang diperlukan bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi karbon. Masalah pembiayaan ini sudah menjadi isu yang dibahas dalam berbagai forum internasional. Namun menurut Presiden Prabowo, realitas di lapangan menunjukkan bahwa negara-negara maju belum cukup memberikan dukungan yang berarti. Negara-negara maju seringkali memberikan bantuan atau pembiayaan dalam bentuk yang tidak memadai, baik dalam jumlah maupun mekanisme yang kompleks, sehingga tidak memberikan dampak yang cukup signifikan. I am a firm believer in the role of private business. Before I entered government, I was also a businessman, an entrepreneur, so I do understand from both sides the concerns, the challenges faced by private business. I think private business wants a certainty of the legal system. Private business wants favorable economic climate, political climate, stability, security, and good conditions, favorable incentives, and this we are addressing. We have liberalized our laws. We will always promote all efforts to achieve coexistence, to achieve collaboration, to achieve compromise. We must convince all leaders of all these great powers that they must put the common good, the common security, the common wealth of the whole world as top priority. Countries like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Therefore, in my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty.